Oke, nanti akan kita temukan hubungannya. Kita mengawali dengan satu fenomena, segala sifat yang kita miliki ini kan, kalian bisa menyebutkan itu disebabkan oleh gen. Nah, nanti akan kita mencoba menguak bagaimana gen yang hanya sekedar pengulangan gula, fosfat, basa nitrogen, gula, fosfat, basa nitrogen, kok bisa menentukan penampakan segala sifat yang kita miliki. Kok bisa rambutnya keriting ya? Kok bisa rambutnya lurus ya? Kok bisa rambutnya hitam ya? Kok bisa rambutnya pirang ya? Dan semua yang muncul pada makhluk hidup. Oke, baik. Kalau kita tercermati bagaimana gen itu bekerja, itu adalah ada sebenarnya di dalam modul kalian ini. Ini saya hapus dulu, biar nanti gampang. Nah ini, gen itu bekerja dengan cara melakukan sintesis protein ini. Kurang ngerti ya? Ini cukup? Oke. Gen bekerja melakukan sintesis protein. Ada dua peristiwa yang dilakukan selama sintesis protein. Yang pertama transkripsi, yang kedua ada translasi. Dan di sini sudah terdeskripsikan bacaannya. Nah itu pertama adalah transkripsi. Kemudian yang kedua adalah translasi. Daripada kita baca panjang-panjang ini, langsung saja kita bahas dalam bentuk gambar ini. Oke, nih. Oh, gitu kan. Oke, silakan diamati. Di sini ada nukleus. Sebelah kiri ini adalah isinya nukleus. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah sitoplasma. Oke. Kemudian di dalam nukleus, kamu bisa mengamati ada struktur benang, ada dua pita ini yang saling berpilin ini. Yang kalian bisa menyebut pita double helix ini, apa namanya? DNA. Tepat banget, ini adalah DNA. Nih. Yang dilakukan pertama pada saat peristiwa sintesis protein adalah peristiwa transkripsi. Apa itu? Yang dilakukan adalah dua pita DNA yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen antar basa nitrogen ini, itu dipisahkan ikatannya oleh enzim dengan nama RNA polimerase. Setelah dia itu terpisah, maka nanti satu pita, nah ini yang saya kasih tanda panah merah ini kan pitanya DNA kan? Itu ternyata dijadikan sebagai cetakan. Kalau yang sudah punya gambaran tentang dunia perkuliahan, itu kan kadang disuruh silakan dicetak transkrip nilai. Transkrip itu kan berarti kan cetakannya nilai. Jadi transkripsi berarti peristiwa pencetakan sejatinya. Nah, di sana ini dijadikan cetakan. Apa buktinya bahwa ini dijadikan cetakan? Coba kamu amati. Ketika DNA ini memiliki kode genetik C, T, C, C, G, C, A, begitu seterusnya, perhatikan pita baru yang dikasih nama kodon ini,
Perhatikan kodenya. Kode yang dimiliki oleh kodon ternyata mengikuti atau merupakan komplement dari DNA yang dijadikan sebagai cetakan ini. Ketika DNA itu memiliki C, maka nanti di kodon itu dibentuk G. Ketika di DNA itu T, maka nanti di kodon itu akan dibentuk A. Cetakannya C, maka dibentuk G, C dibentuk G, G dibentuk C, C dibentuk G, tapi ketika di sini itu A, ini tidak dibentuk T. Tapi apa kira? Apa ini? Apa Ren? Urasil atau U. Karena kodon yang merupakan hasil pencetakan dari DNA itu adalah kira apa itu? Yang saya kotak barusan RNA. RNA kamu tahu bahwa basa nitrogennya itu 4. Adenin, guanin, sitosin, dan ayo, RNA apa? Urasil. DNA ada 4. Adenin, guanin, sitosin, timin. Tapi kalau RNA itu nggak memiliki timin, tapi memiliki urasil. Makanya ini adalah urasil. Maka hasil pencetakan dari DNA ini tadi dalam peristiwa transkripsi tadi, maka hasilnya penyebutannya kodon atau punya nama lain, dia adalah RNA yang membawa pesan dari DNA. Paham enggak? Paham apa enggak istilah ini? Mengapa kok dia membawa pesan? Karena kode genetik, kode basa nitrogen yang ada di kodon ini kan merupakan pesan dari DNA. Karena RNA ini membawa pesan dari DNA, makanya dikasih nama RNA messenger atau disingkat M kecil RNA, messenger RNA. Ya, ini RNA yang membawa pesan dari DNA. Maka selesailah peristiwa transkripsi. Ini doknya. Berarti dari apa yang sudah kita bahas yang panjang lebar tadi, maka simpulnya apa itu transkripsi? Apa? Apa? Pencetakan. Tepat banget. Pencetakan apa? RNA oleh DNA. Apa? RNA oleh DNA. Tepat banget. Pencetakan mRNA oleh DNA. Wes, kemarin bisa. Itulah namanya transkripsi. Kalau mau baca lagi yang di atas boleh, tapi isinya adalah sama. Pencetakan mRNA oleh DNA. Mister, Ya. kan itu pencetak ya, Mister. Kenapa basa nitrogennya nggak sama, Mister? Oke, kenapa kok basa nitrogennya nggak sama? Ingat, ikatan hidrogen antar basa nitrogen itu kan pertama selalu purin dengan pirimidin. Tidak pernah sesama purin, tidak pernah sesama pirimidin. Kenapa? Ya karena enzimnya dimiliki, RNA polimerase tadi, itu mengikatkannya antara purin sama pirimidin. Jadi kalau di sini itu C, di sini juga C, berarti kan sesama pirimidin. Sehingga kalau di sini itu C, itu adalah pirimidin, maka pasangannya adalah purin yang G. Mengapa kok bukan purin yang A? Karena ingat, sitosin memiliki 3 lengan bebas. Sementara guanin 3 lengan bebas. Adenin cuma 2. Ya kalau 3 sama 2 ya nggak klop. Jadi, karena enzimnya tadi itu RNA polimerase itu yang mampu mengikatkannya antara timin sama purin sama pirimidin, bukan sesama purin, nggak boleh sama pirimidin. Oke, terima kasih sekali pertanyaannya Sarif, bagus sekali. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Maka selesailah tahapan pertama disebut dengan transkripsi. Setelahnya
mRNA yang dibentuk atau kodon ini tadi pengistilahannya itu dibawa keluar dari nukleus. Nih. Jadi RNA yang di sini nampaknya cuma sependek ini, ternyata aslinya itu pewanjang, Rek. Nah, ini loh. Ini ujungnya sampai sini. Nah, ini. Nah, pada saat dia itu dibawa ke sitoplasma, maka ditempeli oleh organel-organel kecil ini. Apa itu? Ribosom. Tepat banget. Keterangan nih. Kemudian yang ini kan ada 3 kan. Jadi ini tuh sebenarnya banyak. Ini juga membaca, ini juga membaca. Kemudian ini diperbesar. Seret, nampak seperti ini. Ini ribosomnya. Ingat, ribosom itu tidak memiliki membran. Ribosom itu hanya dibangun atas substansi kecil yang bawah dan substansi gede yang atas. Ini adalah mRNA atau kodonnya. Nah, di sana terjadi pembacaan kodon. Dibaca 33. Siapa yang membaca? Yang membaca adalah iki. Apa itu? tRNA. Tepat banget, tRNA atau RNA transport yang kamu tahu bahwa itu adalah RNA yang mengangkut asam amino. Nah, bagaimana pembacanya? Ternyata dibaca 33, Rek. Jadi ketika di sini itu kodonnya adalah CGG, maka nanti tRNA yang memiliki kode GCC itu akan datang mendekat, kemudian menempel di sini dan meninggalkan asam aminonya tertinggal di ribosom. Kemudian ketika di sini itu GGU, maka tRNA yang memiliki kode CCA mendekat, kemudian menempel di sini dan meninggalkan asam aminonya, dan dia itu keluar lagi untuk mengangkut asam amino lagi yang sama. Ketika di sini itu GGU, maka nanti tRNA yang memiliki kode CCA itu akan mendekat dan meninggalkan asam aminonya di dalam ribosom. Sehingga nanti pada akhirnya asam amino itu akan terkumpul di ribosom. Maka nanti ketika asam amino itu terangkai menjadi rantai panjang seperti ini, akan menjadi apa? Protein. Tepat banget, protein. Loh, apakah asam amino itu kalau dirangkai menjadi protein, Mister? Materi biologi kelas 11. Pepsin mengubah pepsin di lambung mengubah Jadi pepton. tepat banget, protein menjadi pepton. Pepton kemudian diubah oleh tripsin menjadi apa? Asam amino. Asam amino. Berarti simpulannya protein itu kan gede, dipecah menjadi lebih kecil namanya pepton, dipecah lagi lebih kecil lagi menjadi asam amino. Ya berarti ketika asam amino itu dirangkai menjadi gede, maka jadilah protein. Maka selesailah tahapan sintesis protein, yakni peristiwa pembuatan protein. Berarti apa itu translasi? Translasi kan ada kata translate.
Apa translate? Menerjemahkan. Berarti apa? Menerjemahkan kodon atau mRNA. Pesannya DNA tadi itu diterjemahkan. Oleh siapa? Oleh tRNA. Jadi ada pesan itu, ini loh pesan ini GAG bla 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 ini, kemudian dibaca oleh tRNA, akhirnya jadilah protein yang itu urutannya ada alanin, ada lisin dan sebagainya. Inilah yang menjadi kespesifikan protein. Oke. Peristiwa sintesis protein ini tadi, pembacaan kodon oleh tRNA terjadi di mana? Ribosom. Hubungkan dengan materi yang kamu terima di kelas 11. Fungsi nukleus itu apa? Mengatur segala aktivitas sel. Kalau fungsinya ribosom, yo iki maksudnya. Jadi kamu pas kelas 11 disampaikan oleh Miss Enda bahwa organel sel dengan nama ribosom di dalam buku paketmu dikasih keterangan ribosom berfungsi untuk tempat sintesis protein. Iki lo penjelasannya. Jadi yang kamu terima dulu itu iki detailnya. Walah, nyata gitu loh maksudnya. Oke, sekarang kita coba hubungannya. Di sini kamu amati. Iki beda-beda loh iki. Ono alanin, ono leusin, ono arginin, leusin lagi. Nah, ini nanti akan berbeda-beda asam aminonya. Asam amino di alam ini ada 20 macam. 10 asam amino esensial dan 10 sisanya adalah asam amino non esensial. Apa itu? Kok ono esensial sama non esensial? Asam amino non esensial berarti tubuh kita tuh bisa membuatnya. Tapi kalau asam amino non esensial, asam amino esensial tubuh kita nggak bisa membuatnya. Jadi untuk mendapatkannya adalah dari makan. Makanya kalau kamu makan itu kekurangan protein, kekurangan asam amino esensial, ya kamu akan mengalami keterlambatan pertumbuhan. Oke, sekarang berarti setiap kode genetik yang beda-beda ini akan membedakan pula dong asam aminonya ini menjadi apa saja urutannya. Yang itulah menyebabkan kespesifikan individu. Kita buktikan. Kita buktikan satu sifat nanti bagaimana kok disebabkan oleh gen. Yang pertama adalah gen. Itu bisa menyebabkan penampakan sifat. Kita ambil contoh satu sifat, misalkan sifat dia, warna kulit. Kamu bisa menyebut Michael Jackson itu secara genetik dia kulit yang hitam. Orang tuanya juga kulit hitam. Berarti secara genetik gennya orang tuanya kulit hitam diwariskan ke Michael Jackson tetap yang kulit hitam. Kamu pun nanti bisa melihat dengan membandingkan dengan saudara kalian secara genetik warna kulit itu. Oke, warna kulitnya manusia itu ternyata disebabkan oleh kadar pigmen. Pigmennya banyak ataukah sedikit. Pigmen itu disebut dengan tiret. Melanin yakni warna hitam. Jadi itu pigmen. Kalau klorofil kan pigmen hijau. Semakin banyak klorofilnya maka semakin hijau daunnya. Semakin sedikit maka dia semakin pudar warna hijau. Tapi kalau manusia itu pigmen. Semakin banyak melaninnya maka dia semakin hitam. Semakin sedikit maka dia semakin putih. Nah sekarang coba kamu amati fenomena. Orang itu secara genetik itu berkulit putih. Tetapi pekerjaannya itu sering terpapar sinar matahari. Tetap putih apa semakin hitam? Semakin hitam. Orang itu secara genetik itu hitam.
kemudian dia memakai pemutih, bahkan operasi plastik, bisa putih. Orang itu hitam, kemudian dia itu oplas. Bisa putih? Bisa. Berarti temuannya, berarti melanin itu jumlahnya bisa ditambah, bisa pula dikurangi. Kalau awalnya itu dia berkulit putih, kemudian dia menjadi hitam, berarti kan melaninnya ditambah kan oleh tubuhnya sendiri. Ketika orang itu awalnya kulitnya hitam, kemudian kok dia menjadi semakin putih, berarti melaninnya dikurangi. Berarti di sana, di dalam sel-sel kulit ada peristiwa pembuatan melanin atau penyusunan melanin, keadaannya lain, melaninnya dibongkar. Apa itu jenenge peristiwa ini? Peristiwa penyusunan senyawa kimia di dalam sel. Peristiwa pembongkaran senyawa kimia di dalam sel. Apa jenenge? Metabolisme. Tepat banget. Itu adalah peristiwa metabolisme. Jadi warna kulit itu kan disebabkan oleh melanin. Kadarnya banyak atau sedikit. Kadar melanin dalam kulit itu ditentukan oleh metabolisme sel yang melakukannya. Selnya itu bermetabolisme dengan cara membentuk melanin ataukah menguraikan melanin. Sehingga dia penampakan kulitnya putih atau kulitnya hitam. Metabolisme, kamu tahu, dapat terjadi itu harus ada katalisatornya. Apakah yang menjadi katalisatornya metabolisme? Enzim. Tepat banget. Itu adalah enzim. Enzim itu akan menjadi katalisator untuk terjadi reaksi kimia di dalam sel yang kamu sebut sebagai metabolisme. Enzim, kamu tahu, apa komponen terbesarnya enzim? Protein. Protein. Dari kotak yang saya bahas ini, siapakah yang pertama kali menginisiasi untuk terjadinya sintesis protein? Enzim yang tadi. Oke. DNA, yang memisah DNA itu. Yang memisah DNA. Tetapi sejatinya yang menjadi pemicu pertama, yang menjadi pencetak pertama itu siapa? Yang menjadi pencetak pertama. Ribosom. Apa? Ribosom. Ribosom itu adalah organelnya. Tapi saya tanya adalah yang sebagai pemicu pertama, berarti itu yang menjadikan sebagai cetakan pertama. DNA. Apa? DNA. Yang kalian tahu, segmen DNA disebut dengan Gen. iki lho senggarakno. Setiap individu memiliki kode genetik sendiri di dalam gennya yang merupakan molekul DNA. Ketika dia itu bekerja, maka akan dibentuk protein dengan komposisi asam amino spesifik ini tadi yang menyebabkan dibentuknya enzim secara spesifik yang akan memperantarai peristiwa metabolisme spesifik yang nanti pada akhirnya akan menentukan segala penampakan sifat yang kamu miliki. Kok orang butuh keriting? Itu kan karena protein dalam rambut itu berbeda kadarnya dengan protein yang dimiliki oleh manusia yang berrambut lurus. Kamu kembalikan, siapa yang memulai tes protein? Iki. Jadi segala apa yang kamu miliki sekarang fisikmu itu karena genmu yang tadi melakukan peristiwa ini semua sampai menjadi sifat yang kamu miliki. Wes, sekarang kamu sudah paham kenapa kok dirimu kok beraneka rupa dan sifat seperti itu? Ya karena kamu secara genetik kode genmu ini tuh sangat berbeda.
Dan ini tuh kamu mendapatkan dari mana? Dari ayah sama ibumu. Makanya kamu jangan salah ketika penampakanmu kok mirip sama ayah sama ibumu. Oke, cukup? Nah, sekarang kita coba latihan. Latihannya adalah di modul di bawahnya itu. Ini saya hapus ya. Nih. Itu. Jadi tadi ada 2 pita DNA. Pita DNA nanti kan tadi kan memisah dia. Yang sebelah kanan sampai sebelah kiri. Yang kanan itu sebagai cetakan, maka itu disebut sebagai DNA sense. Yang menjadi pasangannya, maka disebut dengan DNA antisense. Oke, kita coba saja dulu. DNA sense, misalkan DNA yang akan dicetak, memiliki kode genetik AAA sampai pada GGA ini. Coba, kalau ini melakukan transkripsi, kan dia membentuk mRNA atau yang kamu sebut sebagai kodon, kan? Nah, coba kodonnya kira-kira di sini itu akan dibentuk apa saja? Kan saya tepat banget. Karena A pasangannya T, tapi kalau DNA, karena ini RNA kodon, maka dia adalah U. Terus G, terus G, terus A, bagus banget. Terus U, terus oke, apa lagi? Oke, apa lagi? Oke, terus oke, oke, terus ya, apa lagi? Terus oke. Maka jadilah hasil transkripsi disebut dengan kodon yang kita ketik ini atau punya nama lain. Ini adalah sebagai RNA pembawa pesan atau M kecil M kecil RNA. Kemudian dilakukan translasi, yakni penerjemahan asam amino. Bagaimana caranya? RNA-T akan membaca 3 huruf. Bagaimana caranya menentukan asam aminonya? Menggunakan tabel kodon ikire. Ini namanya tabel kodon. Nah, yang pertama kita buktikan asam amino yang dihasilkan itu kita tulis saja di sini. Nih. Iki kira-kira di dalam tabel itu dibentuk asam amino apa? Fenilalanine. Iki kan? Ini kan asam amino nih. Nah, iki loh. Maka dibentuk fenilalanin. Maka akan dibentuk fenilalanin. Kemudian GCA akan dibentuk Alanin. GCA. Ini ya. Ini adalah GCA dibentuk alanin. Kemudian UUC lagi fenilalanin. Kemudian UUA apa? UUA itu ini loh. Apa lagi? Apa lagi? Itu leucin. Leucin. Kemudian apa bang? ACU. ACU.
Treonin. treonin. Iki lho ACU. Nah, iki ACU. Treonin. Kemudian AUU. Isoleusin. AU, isoleusin. Yang terakhir CCU, Prolin. prolin. Maka jadilah protein yang dibangun atas asam amino dari fenilalanin, alanin, fenilalanin, leusin, treonin, isoleusin, prolin. Satu huruf sing beda ndek gini rek. Misalkan ini itu bukan A, tapi di sini itu adalah G misalkan. GAA. Maka nanti kan merubah di sini kan. Ini berubah kan. Maka nanti sifatnya juga berubah. Apa buktinya? Buktinya adalah fenomena anemia sel sabit. Orang normal itu punya golongan punya sel darah merahnya berbentuk bikonkav, double cekung. Ini. Orang yang anemia sel sabit itu dia cuma satu cekungannya, satunya gini. Dia kalau kita amati nampak kayak bulan sabit. Itu hanya satu huruf di sini yang beda dengan orang normal. Hanya satu asam amino yang beda. Itu sudah beda penampakannya. Termasuk dirimu. Kamu hanya satu huruf di situ tuh beda dengan temanmu, dengan ras manusia yang lain. Ya kan beda pula penampakannya. Yang itu menyebabkan setiap orang punya kode genetik yang spesifik. Oke. Untuk soal-soalnya anak SMA itu sampai sini. Tapi kalau soal-soalnya anak dokteran, anak olimpiade itu nggak sampai gini. Yakni dilibatkan iki loh. Iki apa? Apa itu tulisannya? Apa? Yang mana? Ini yang saya kasih kotak merah baru tadi. Ini nih. Kodon. Start codon. Start itu apa? Mulai. Maka peristiwa translasi seperti yang sudah kita bahas tadi, yang bisa menuliskan asam aminonya ini tadi, sejatinya asam amino yang terbentuk itu tidak ada. Alias tidak terbentuk asam amino. Kenapa? Kenapa? Tepat banget, tidak dimulai dari A, U, G. Ini kan U, kan bukan A, U, G. Makanya nggak akan ada start, alias nggak akan dibentuk asam amino. Nggak akan ada yang dibentuk di sini. Itu kalau soal yang sebenarnya untuk tingkat di luar SMA gitu loh. Kalau SMA tidak dilibatkan itu. Jadi saya mengamati soalnya tuh, oh kayak gitu ternyata. Jadi kalau soal-soal tingkatnya untuk anak kuliahan itu dilibatkan ini AUG. Jadi untuk D jawabannya adalah tidak ada asam amino dibentuk. Soalnya mengapa? Oh nggak ada startnya. Termasuk nanti kalau ada ini, kalau seperti ini berarti itu akan terhenti. Contoh nih ya. Misalkan adalah seperti ini. Ini DNA sen. Pertanyaannya saya tidak menanyakan asam amino apa saja yang dibentuk, tetapi berapa asam amino yang
bentuk karena sense harus kamu cari mRNA dulu alias kodonnya. Apa ini? A U G terus T C C C O C C C G G U terus oke terus berapa asam amino yang dibentuk? 3. Nggak tahu. Ini kira-kira memulai apa enggak? Iya, Mister. Ya, berarti ini 1. Terus 2. Terus 3. Kalau ini? Stop. Stop. Berarti yang ini nggak usah dibaca. Karena stop. Berarti berapa asam aminonya? 4. Tuh, apa Bukan. ada asam aminonya? Kalau ini ada asam aminonya, namanya adalah metionin. Tapi kalau ini, kan cuma stop, nggak ada asam aminonya kan? Berarti ini nggak ada asam aminonya. Berarti berapa asam aminonya? Berapa? 3. Ya. Oke, yang berikutnya. Balik. Masih ada 4 menit ya. Sense. Berapa asam amino yang dibentuk? Kan harus mencari mRNA. Ayo, apa mRNA-nya? Oke. A. U. Apa ya? G. Sebutkan. C. U. Ini jawabannya udah. C. Terus G. AU. Terus GAU. Terus GC. Terus berapa asam amino dibentuk? Tidak terbentuk, Mister. Tidak dibentuk? Alasannya? Karena tidak dimulai AUG. Tidak dimulai AUG. Sepakat?
Sepakat ya? Ini sudah sepakat? Oke. Kata siapa nggak ada AUG? Lagi. Itu AUG. Jadi bacanya itu bukan dari depan 33. Ya dari AUG itu terus setelahnya 33. Bahkan ini ya. Jadi ini tetap AUG. Jadi bukan dari AAA, bukan. Dibaca 33 itu dari AUG. Makanya akan dibentuk 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Terus, kalau ini yang hari terakhir? Stop, Mister. Oh, maka keturunan 1, 2, 3, 4 dibentuk 4 sama ini. Nah, yang barusan kita bahas ini, yang saya kasih kotak merah ini adalah materi pengayaan ya. Jadi ini adalah materinya untuk kamu ketahui, jangan sampai nanti kamu termindset salah gitu loh untuk jenjang pendidikan berikutnya. Karena memang kalau sejatinya di di tubuh kita itu kayak yang saya kotai ini. Tapi untuk soal-soalnya anak SMA yang kamu jawab ini tadi, yang saya kasih kotak hijau ini, nah ini adalah benar. Ini udah benar. Karena saya mengamatinya dari soal-soal UN, soal USBN itu pernah muncul dan kayak gini memang cara menjawab. Oke, paham ya? Oke, jadi yang saya kasih kotak merah ini adalah untuk materi pengayaan, untuk yang penambah pengetahuan kamu. Untuk yang kamu basic harus bisa memahami adalah yang saya kasih kotak hijau. Dan ini adalah jawabannya benar ini. Dan alami sampai ini semuanya. Oke. Nanti jangan kamu langsung menjawab, oh ini berarti tidak dibentuk gitu. Udah, itu kan untuk kalau di luarnya SMA ya, atau sudah lulus dari SMA lah. Kalau kamu masih SMA, tetap pakai yang hijau ini. Yang saya kasih kotak hijau terakhir. Karena nanti soal di GC kayak gitu loh. Nanti kamu jawab, oh ini ada jawabannya Mister gitu. Bukan. Karena kamu, seperti saya sampaikan, ini kayak gini untuk maksudnya tuh yang dikuasai anak SMA itu. Tapi nanti kalau sebenarnya itu gini. Nah ini saya terangkan mengapa. Saya takutnya kamu termindset. Nanti padahal kan saya menyesatkan jadinya. Oke, cukup ya? Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasi aktif kawan-kawan dari 12 2 kelas